사실 어떻게 보면 심리적으로 좀 힘든 상황이지만 우리 선수들이 경기장 안에서 자신감 있게 잘 해줘서 우리가 새로운 역사를 쓰자는 2차에서 통과해서 3차 월드컵 예선 진출했으니까 또 3차 월드컵 예선 가서도 잘할 수 있도록 노력을 하겠습니다. 하얀색 유니폼은 일단 상대보다 좀 크게 보이는 경우가 있고 또 여름에는 사실 우리가 날씨가 덥기 때문에 Shin Tae-yong ambil keputusan tegas. Akibat blunder konyol, Hernando Ari bisa dicoret dari timnas dan digantikan Cirus Margono. PSSI dan para pecinta timnas full senyum. Ini sungguh luar biasa, timnas Indonesia dapat sponsor yang nilainya sangat besar. Bek timnas Indonesia compang-camping saat lawan Arab. Sosok pengganti Jordi Amat ternyata pemain Liga 1 Indonesia. Dua blunder kiper timnas Indonesia mewarnai Liga 1 pekan ketiga pada Jumat 23 Agustus 2024. Adi Satrio dan Hernando Ari melakukan kesalahan. Shin Tae-yong bisa coret keduanya dari timnas. Simak berita ini baik-baik. Blunder Adi Satrio dan Hernando Ari mewarnai pertandingan Liga 1 2024 hingga 2025 pekan ketiga pada Jumat sore dan malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga sore hari, PSIS Semarang menang tipis 1-0 atas PSBS Biak di Stadion Moch Subroto, Magelang. Satu-satunya gol kemenangan PSIS diciptakan Gali Freitas di babak kedua. Meski mencatatkan clean-sheet, Adi Satrio sempat melakukan blunder di laga ini. Beruntung PSBS tak cukup tajam dan gagal menjebloskan bola ke kiper berlabel timnas Indonesia tersebut. Momen tersebut terjadi pada menit keempat babak pertama. Adi Satrio yang ingin membangun serangan dari belakang mencoba melakukan dummy, namun bola direbut oleh salah satu pemain PSBS. Kemudian pemain tersebut mengoper ke dalam kotak penalti ke striker PSBS. Sepakan striker PSBS tersebut masih melambung tinggi di atas gawang Adi Satrio. Blunder di awal-awal laga tak membuat mental Adi turun. Sementara itu, kiper timnas Indonesia lainnya, yakni Hernando Ari juga melakukan blunder. Tepatnya saat laga Persebaya Surabaya versus Barito Putra di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga baru berjalan 30 detik, Hernando Ari salah melakukan clearance saat bola mengarah dirinya. Sapuan Hernando justru mengenai pemain Barito Putra yang kemudian diteruskan Lucas Morlato. Blunder dua kiper timnas Indonesia ini tentu jadi sinyal tak baik jelang pemanggilan timnas Indonesia untuk dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga pada September 2024 mendatang. Bisa saja STY mencoret kedua kiper tersebut karena blunder konyolnya. Dan langsung memanggil kiper naturalisasi lainnya, yaitu Cirus Margono. Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September dan menjamu Australia di SUGBK pada 10 September. Kiper yang baru saja mendapat status eligible bisa membela timnas Indonesia, Maarten Paes dipastikan belum bisa main saat lawan Arab Saudi karena masalah pendaftaran. Gimana guys, menurut kalian apakah kalian setuju Hernando Ari dicoret dan digantikan kiper naturalisasi lain yaitu Cirus Margono yang saat ini masih nganggur? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. PSSI mendapatkan 80 miliar rupiah dari sponsor untuk timnas Indonesia. Dana itu berasal dari Bank BUMN Bank Mandiri, yang notabene Menteri BUMN-nya, Erick Thohir adalah Ketua Umum PSSI. PSSI telah melakukan signing seremoni presenting partner timnas Indonesia antara Bank Mandiri dengan PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Kita terima kasih karena Mandiri bisa muncul di pertandingan-pertandingan timnas Indonesia, ujar Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi kepada wartawan.
Payungnya 3 tahun, tapi setiap tahun akan terus kita evaluasi mengenai coverage dan apa saja yang bisa dimanfaatkan, dan Mandiri akan memberikan apa, katanya menambahkan. Ia menilai sepak bola Indonesia punya prospek yang besar, baik dari senior maupun junior. Untuk tahap pertama kita memberikan 80 miliar rupiah kepada Timnas Indonesia, kepada PSSI yang akan digunakan untuk semua level Timnas. Mulai dari putra senior, junior, putri senior, junior, semuanya. Tutur Darmawan. Itu nanti yang akan diberikan oleh Mandiri, tapi pasti Mandiri sudah melihat manfaat dengan keberadaan Mandiri di dalam setiap pertandingan Timnas. PSSI itu akan meningkatkan branding Mandiri. Pasti. Karena kami harus dukung, dan memang dari survei bahwa 70-80% penduduk Indonesia menyukai sepak bola. Kami diberi kesempatan untuk mendukung Timnas, ya pasti kami lihat itu prospek yang sangat baik memajukan sepak bola Indonesia ke depan. Imbuhnya. Timnas Indonesia dipastikan akan melawan Arab Saudi dengan kondisi compang-camping di lini pertahanan. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga September mendatang, Timnas Indonesia justru diterpa sejumlah masalah ketersediaan pemain. Terutama untuk lawan Arab Saudi di laga perdana, di mana Timnas Indonesia akan bertandang ke King Abdullah Sports City, Jeddah. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan sejumlah pemain belum bisa tersedia dalam laga itu dengan sejumlah alasan. Pertama, tentu kiper yang baru saja mendapat status eligible membela Timnas Indonesia, Maarten Paes, karena tidak cukup waktu untuk mendaftarkan untuk pertandingan. Namun Shin Tae-yong memastikan tetap akan membawa Paes ke Arab Saudi. Walaupun Maarten datang, tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan. Memang pasti akan menjadi kekuatan yang baik bagi timnas kita. Tapi ini sama saja ada persaingan, kata Shin Tae-yong. Mau Nado, siapapun itu harus bersaing yang baik, dan setiap harinya akan berubah dan akan melihat kondisi pemain terbaik siapa dia yang akan bermain, tambahnya. Justin Hubner dipastikan absen satu laga saat lawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning saat putaran kedua sebelumnya. Ya, jadi yang absen hanya Justin Hubner saja, kata asisten pelatih Nova Arianto. Sementara Jordi Amat yang harusnya tersedia juga kini dipastikan absen karena cedera yang didapat di Liga Malaysia. Persiapan sangat baik, tetapi hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah, ujar Shin Tae-yong. Saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan tidak pulih-pulih. Akhirnya harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Saya sudah telepon Jordi dan telah diputuskan ada sosok pengganti, tambahnya. Sosok pengganti Jordi Amat dipastikan adalah bek yang bermain di Liga 1 seperti diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Saya sudah tanyakan ini ke Coach Shin Tae-yong dan dia belum memberikan jawaban terkait pemain penggantinya, kata Sumarji. Ia dari klub Liga 1 2024/2025 dalam kurung penggantinya, tambahnya. Kabar mengejutkan datang dari pesepak bola nasional Pratama Arhan. Bek andalan Timnas Indonesia ini dikabarkan akan menggugat cerai istrinya, Azizah Salsa, setelah isu perselingkuhan mencuat di media sosial. Pasangan yang sebelumnya dikenal harmonis ini kemungkinan resmi berpisah setelah Arhan tak tahan lagi dengan situasi yang terjadi. Menurut sumber terdekat, bisa saja Arhan memutuskan untuk menggugat cerai setelah mendapatkan bukti kuat terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Azizah. Keputusan tersebut diambil demi menjaga harga diri dan ketenangan batin. Semoga pasca perceraian Arhan semakin mendekatkan diri kepada agama dan juga bisa menemukan sosok wanita baru dengan pribadi yang solehah. Selain itu, semoga wanita tersebut berasal dari kalangan sederhana namun memiliki keimanan yang kuat yang membuat Arhan merasa lebih tenang dan bahagia. Pernikahan Arhan dan Azizah yang berlangsung belum lama ini memang sempat menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai pasangan muda yang inspiratif. Namun takdir berkata lain dan Arhan kini memilih fokus pada kehidupan yang lebih religius dan harmonis dengan pasangan yang baru. Publik berharap semoga keputusan Arhan ini bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupannya, baik di lapangan hijau maupun dalam urusan pribadi.
di tengah-tengah karier sepak bolanya yang sedang cemerlang. Apalagi Arhan akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga bersama Timnas Indonesia. Arhan membuktikan bahwa dia tetap mengutamakan prinsip hidup dan mencari pasangan yang sesuai dengan visi hidupnya. Ayo Arhan, semangat Arhan, lupakan perempuan yang mengkhianatimu. Kami semua fans Timnas Indonesia selalu berdiri di belakangmu. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Arhan menceraikan Azizah Salsa dan mencari wanita lagi yang solehah? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan asisten pelatih jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan memulai perjuangan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Kemudian laga kedua, skuad Garuda akan tampil sebagai tim tuan rumah melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 10 September mendatang. Untuk menghadapi putaran ketiga ini, belum lama Timnas Indonesia mendapat kabar baik. Tim Merah Putih dipastikan mendapat tambahan kekuatan yakni penjaga gawang naturalisasi Maarten Paes. Pemain Dallas FC tersebut dipastikan bisa membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, tambahan kekuatan ini tim pelatih juga dikabarkan telah mempersiapkan tim. Tim pelatih sudah memilih pemain-pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Bahkan ada beberapa pemain yang kabarnya sudah dipanggil dan PSSI sudah bersurat kepada klub untuk pemanggilan ini. Walaupun dari PSSI sendiri belum mengumumkan siapa saja pemain yang bakal dipanggil ke skuad Garuda. Jelang menghadapi Arab Saudi dan Australia, Erick Thohir pun akhirnya bertemu dengan Shin Tae-yong dan semua asistennya. Orang nomor satu di PSSI itu bertemu dengan Shin Tae-yong beserta asistennya dalam makan bersama di salah satu restoran khas Korea. Hal ini diungkapkan oleh Erick Thohir dalam unggahan terbarunya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengunggah foto habis makan bersama Shin Tae-yong dan asistennya pada Selasa 20 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Malam tadi mengajak coach Shin Tae-yong dan seluruh asisten pelatih menikmati makanan khas Korea di Modern Korean Steakhouse, ujar Erick Thohir. Dalam pertemuan ini tentu saja tak hanya makan malam saja. Mantan pemilik Inter Milan itu juga mengungkapkan bahwa ada hal yang mereka bahas. Tentu saja yang menjadi pembahasan yakni Timnas Indonesia yang akan melawan dua tim kuat di Asia Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, memastikan bahwa Timnas Indonesia langsung pulang ke Jakarta setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Skuad Garuda tidak menginap di hotel terlebih dahulu selepas laga selesai. Keputusan ini diambil agar Timnas Indonesia mempunyai banyak waktu persiapan untuk menghadapi Australia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Kamis 5 September 2024. Kick-off pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi akan digelar pukul 21.00 waktu Jeddah. Karena adanya perbedaan waktu 4 jam, kick-off Timnas Indonesia versus Arab Saudi di tanah air akan digelar pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai pukul 21.00 waktu Jeddah, laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi akan berakhir pukul 23.00. Belum lagi nanti persiapan ganti pakaian dan sesi jumpa pers. Kemungkinan besar Timnas Indonesia akan keluar dari Stadion King Abdullah pada pukul 23.30 waktu Jeddah. Skuad Merah Putih langsung menuju ke Bandara Internasional Raja Abdulaziz, Jeddah, selepas pertandingan melawan Arab Saudi. Setibanya di Bandara Internasional Raja Abdulaziz, Timnas Indonesia sudah ditunggu maskapai Garuda Indonesia. Ya, PSSI memutuskan untuk menyewa pesawat tersebut demi membawa pasukan Shin Tae-yong kembali ke tanah air. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat (6 September 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia langsung beristirahat dan memulai lagi persiapan menghadapi Australia.
Adapun duel timnas Indonesia versus Australia merupakan laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.